Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur yang selalu dikepung kabut pekat, Ranti mengira pernikahan sirinya dengan Damar adalah gerbang menuju kebahagiaan yang ia curi dari kematian kakaknya. Namun, setiap kali ia mengenakan kalung emas warisan almarhumah, kulitnya justru menghitam dan tulang-tulangnya terasa berderak, seolah ada entitas tak kasat mata yang sedang menarik nyawanya masuk ke dalam lubang kubur yang sama. Bau Kamboja busuk kini mulai merayap dari balik dinding kayu rumah tua itu, membawa serta bayangan wanita kurus kering yang merayap di langit-langit kamar pengantin mereka. Apakah yang sebenarnya sedang menagih janji di balik mahar berdarah itu? Dan siapakah sosok hitam yang kini mulai mengambil alih raga Ranti, inci demi inci? Sebelum menonton cerita ini, silakan absen terlebih dahulu. Tinggalin jejak dari kota mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mas Praba bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Mas Praba sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Aroma Kamboja yang layu beradu tajam dengan wangi dupa yang dibakar di sudut ruangan menciptakan kepekatan udara yang menyesakkan dada. Di sebuah desa terpencil di ujung Jawa Timur, di mana kabut merayap seperti jemari pucat yang membelai dinding-dinding kayu tua, sebuah perhelatan sunyi baru saja usai. Tidak ada tabuhan gamelan yang meriah, tidak ada gelak tawa tamu undangan yang menggema. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa sesajen dan tatapan kosong para sesepuh desa yang menyaksikan pernikahan siri itu dengan bibir terkatup rapat. Ranti duduk bersimpuh di tepi ranjang besar berbahan jati ukir. Jemarinya yang gemetar meremas pinggiran kain kebaya putih yang terasa kasar di kulitnya. Di cermin rias yang buram, ia melihat bayangannya sendiri. Seorang pengantin yang seharusnya bersinar, namun justru tampak pucat pasi seperti mayat yang dipakaikan bedak tebal. Di sampingnya, Damar berdiri mematung menatap ke arah jendela yang menampilkan kegelapan hutan jati. Semua ini demi Bayu, Ranti. Suara Damar memecah kesunyian, berat dan parau, menyisakan suara yang dalam di ulu hati Ranti. Hanya kamu yang bisa menggantikan posisi Sari untuk menjaganya. Ranti mendongak, menatap punggung lebar lelaki yang selama bertahun-tahun ia puja dalam diam. "Aku tahu, Mas. Aku akan melakukan apapun untukmu dan keponakanku," jawabnya dengan nada yang diusahakan setenang mungkin, meski jantungnya berdegup kencang melawan rasa bersalah yang mengintip dari balik relung hatinya. Suara tangis bayi pecah dari kamar sebelah. Tangisan itu melengking tinggi, menyayat kesunyian malam yang lembab. Bunyinya bukan seperti tangisan bayi lapar, melainkan suara peringatan yang penuh ketakutan. Ranti segera berdiri, hendak melangkah menuju kamar Bayu, namun tiba-tiba embusan angin dingin yang tidak masuk akal menerjang tengkuknya. Suara gesekan halus terdengar dari kolong tempat tidur, diikuti aroma busuk yang menyeruak sekilas, seperti daging yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari, sebelum menghilang digantikan wangi melati yang menyengat. Rumah kayu peninggalan keluarga Damar ini seolah bernapas. Dinding-dindingnya berderit, seakan protes atas kehadiran penghuni baru yang mencoba mengambil alih singgasana milik mendiang Sari. Ranti mengabaikan firasat burutnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa kedinginan ini hanyalah sisa duka yang belum tuntas. Bukankah ini yang ia inginkan? Menjadi nyonya di rumah ini, bersanding dengan Damar, meski harus melewati gundukan tanah makam kakaknya yang masih basah. "Tidurlah, biar aku yang menenangkan Bayu," ucap Damar tanpa menoleh, lalu melangkah keluar kamar. Langkah kakinya yang berat di atas lantai kayu menciptakan bunyi yang berirama statis, seolah-olah ia sedang menyeret sesuatu yang tak terlihat. Kini, Ranti sendirian di dalam kamar pengantin yang terasa semakin menyempit. Ia mendekati meja rias, hendak melepas konde yang terasa menusuk kulit kepalanya. Namun saat tangannya menyentuh sisir perak milik kakaknya, pantulan di cermin berubah. Di balik pundaknya, sekelebat bayangan hitam legam berdiri membeku.
Bayangan itu sangat tinggi, menyentuh langit-langit, dengan bentuk bahu yang miring ke kiri. Persis postur Sari di hari-hari terakhirnya saat penyakit aneh itu menggerogoti tubuhnya hingga menyisakan tulang berbalut kulit keriput. Suara kain bergeser terdengar di belakangnya. Ranti mematung, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia tidak berani menoleh. Di dalam cermin, bayangan hitam itu perlahan mendekatkan wajahnya ke leher Ranti. Tidak ada wajah, hanya lubang gelap yang memancarkan hawa kematian. Ranti bisa mendengar suara napas yang berat dan basah, mirip suara penderita paru-paru akut yang sedang meregang nyawa. "Mbak Sari," bisik Ranti dengan suara yang nyaris hilang. Hening, bayangan itu lenyap saat kilat menyambar di luar, menerangi kamar selama 1 detik. Ranti terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Ia memejamkan mata rapat-rapat, merapal doa yang terasa hambar di lidahnya. "Ini hanya halusinasiku. Aku hanya lelah," gumamnya menghibur diri. Namun saat ia membuka mata, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Di permukaan cermin yang berdebu, terdapat bekas telapak tangan yang kurus dan panjang, perlahan-lahan memudar namun meninggalkan jejak lendir bening yang berbau amis. Ranti mencoba merangkak naik ke atas ranjang, menyelimuti tubuhnya hingga ke leher. Namun, rasa dingin itu justru semakin menggigit. Kasur di sampingnya terasa amblas, seolah-olah ada seseorang yang tak terlihat baru saja ikut berbaring di sana. Ia merasakan beban berat menindih kakinya, dingin dan kaku. Pintu kamar terbuka sedikit. Damar kembali, namun wajahnya tertutup bayangan kegelapan koridor. "Bayu sudah tidur. Kenapa kamu belum mematikan lampu minyaknya?" tanya Damar dengan nada datar, tanpa emosi. "Mas, tadi aku merasa ada sesuatu di sini," ujar Ranti gemetar. Damar tidak menjawab, ia hanya berjalan menuju lampu minyak dan meniupnya. Seketika, kegelapan total menelan ruangan itu. Dalam hitam yang pekat, Ranti merasakan sebuah tangan yang sangat dingin merayap dari bawah selimut, menyentuh pergelangan kakinya. Tangan itu kasar, dengan kuku-kuku panjang yang menggores kulitnya dengan lembut, namun menyakitkan. Sebuah bisikan halus merayap masuk ke telinganya. Sebuah suara yang sangat ia kenali, namun terdengar sangat jauh dari dasar kubur. "Milikku. Semua ini milikku." Ranti menjerit dalam batin, namun suaranya seolah terkunci di kerongkongan. Di malam pertamanya sebagai seorang istri, di desa yang dikepung abut-abadi ini, ia menyadari satu hal. Pernikahan ini bukanlah sebuah awal kebahagiaan, melainkan pembukaan pintu menuju neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia telah mendapatkan suami kakaknya, rumah kakaknya, dan kini ia mulai merasakan kehadiran kakaknya yang menuntut kembali apa yang telah dicuri. Kegelapan di kamar itu terasa hidup, berdenyut searah dengan detak jantung Ranti yang semakin lemah. Dari sudut ruangan, suara itu kembali terdengar, lebih dekat, tepat di atas bantalnya. Ranti tidak berani bergerak, bahkan untuk sekadar bernafas, saat ia merasakan rambut panjang yang basah dan bau tanah mulai menyentuh pipinya di tengah kegelapan yang mencekam. Pagi di desa terpencil itu tidak membawa kehangatan. Kabut tebal masih setia mengepung dinding kayu rumah, menyisakan tetesan embun yang terdengar jatuh berirama di atas atap seng, seperti ketukan jemari yang tidak sabar. Ranti terbangun dengan perasaan hampa di dadanya. Tempat di sampingnya sudah kosong dan dingin, menandakan Damar telah lama meninggalkan peraduan. Ia mencoba bangkit, namun seluruh persendiannya terasa kaku, seolah-olah cairan di dalam tulangnya telah membeku sepanjang malam yang mencekam. Suara langkah kaki yang berat mendekat dari arah dapur. Damar muncul di ambang pintu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kayu jati berukir bunga melati yang nampak kusam. Kayunya hitam legam,
mengeluarkan aroma minyak mawar yang sangat pekat hingga membuat kepala Ranti berdenyut seketika. Ini milik Sari. Suara Damar terdengar rendah, menciptakan suara yang berat di telinga Ranti. Dia ingin kamu yang memakainya sekarang, sebagai tanda bahwa kamu benar-benar telah menjadi nyonya di rumah ini. Damar meletakkan kotak itu di atas pangkuan Ranti. Rasanya sangat berat, jauh lebih berat dari kotak perhiasan biasa. Dengan tangan gemetar, Ranti membuka tutupnya. Suara engsel yang berkarat itu terdengar seperti rintihan kecil. Di dalamnya, sebuah kalung emas berbentuk bulan sabit berkilau redup di bawah cahaya minyak yang sisa semalam. Kalung itu tampak indah, namun entah mengapa, Ranti merasa emasnya terlihat pucat, seakan-akan logam itu telah kehilangan nyawanya bersama pemilik aslinya. "Pakaikan untukku, Mas," bisik Ranti, mencoba memaksakan senyum di bibirnya yang kering. Damar mengambil kalung itu. Jemarinya yang kasar dan dingin menyentuh kulit leher Ranti. Saat pengait emas itu terkunci, Ranti tersentak. Ia merasa logam dingin itu tiba-tiba mengerut, menjepit kulit lehernya dengan kekuatan yang tidak wajar. Oksigen seolah tertahan di tenggorokan. Ia ingin memprotes, namun tatapan mata Damar yang kosong mengunci gerakannya. Pas sekali, gumam Damar. Suaranya terdengar seperti bisikan angin di tengah makam. "Kamu terlihat sangat mirip dengannya sekarang." Setelah Damar keluar, Ranti segera berlari menuju cermin rias yang masih menyisakan jejak lendir tipis dari kejadian semalam. Ia meraba lehernya yang terasa panas terbakar. Saat ia menyibak kerah kebayanya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di bawah kalung bulan sabit itu, terdapat garis lebam keunguan yang melingkar sempurna. Warna ungu itu bukan memar biasa. Warnanya gelap, hampir hitam, dengan urat-urat halus yang mulai merambat naik menuju rahangnya. "Tidak mungkin," lirih Ranti. Napasnya memburu. Ia sangat mengenal tanda itu. Itu adalah tanda yang sama yang muncul di leher Sari sebulan sebelum kakaknya itu menghembuskan napas terakhir. Penyakit misterius yang membuat tubuh subur kakaknya menyusut hingga menyerupai kayu bakar yang kering. Ranti mencoba melepas kalung itu, namun jemarinya justru terasa lemas tanpa tenaga. Setiap kali ia menyentuh pengaitnya, rasa sakit yang menusuk menjalar hingga ke ubun-ubun. Suara tawa kecil tiba-tiba terdengar dari arah sudut kamar yang gelap. Suara itu halus, nyaris menyerupai desiran angin, namun mengandung kebencian yang sangat murni. Ranti menoleh dengan cepat, namun ruangan itu kosong. Hanya gorden jendela yang melambai ditiup angin kencang, meski jendela itu tertutup rapat. Ranti berjalan tertatih menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun, saat ia melewati lorong tengah, ia melihat sosok Bayu sedang duduk sendirian di lantai kayu. Bayu itu tidak bermain, tidak pula menangis. Ia hanya menatap dinding dengan mata yang melotot libar. Di dinding itu, bayangan Ranti memanjang karena cahaya matahari yang masuk lewat celah papan. Namun, bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu terlihat mencekik lehernya sendiri dengan tangan yang kurus kering dan panjang. Krak! Suara papan lantai yang patah mengejutkannya. Ranti melihat ke bawah kaki Bayu. Ada sesuatu yang merayap keluar dari celah lantai kayu. Rambut hitam yang panjang dan basah. Rambut itu menggulung lembut di sekitar kaki mungil keponakannya. Ranti hendak berteriak memanggil Damar, namun suaranya hanya keluar berupa rintihan pendek. Tenggorokannya terasa tersumbat oleh sesuatu yang kasar dan berbulu. Ia lari kembali ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Ia berdiri di depan cermin, mengamati wajahnya yang semakin pucat. Hanya dalam hitungan jam sejak mengenakan kalung itu, pipinya terlihat sedikit lebih cekung. Matanya mulai nampak kuyu dengan lingkaran hitam yang semakin nyata. Ranti meraih bedak dan mencoba menutupi lebam ungu di lehernya, namun bedak itu justru luruh, seolah kulitnya menolak segala hal yang bersifat mempercantik diri. Brak! Pintu kamar digedor dari luar dengan kekuatan yang luar biasa. "Ranti, buka pintunya!" teriak suara yang terdengar seperti Damar, namun ada lapisan suara lain di baliknya. Suara serak yang bergetar hebat. Ranti gemetar hebat di sudut ruangan. "Mas, ada apa?" "Kalungnya, jangan pernah dilepas." Suara di balik pintu itu kini berubah menjadi bisikan yang sangat dekat, seolah-olah mulut pembicara itu menempel tepat di lubang kunci.
Tanah makam sangat dingin, Ranti. Kamu harus menghangatkannya untukku. Ketakutan luar biasa membuat Ranti nekat menarik kalung itu dengan sekuat tenaga. Kulit lehernya terkelupas sedikit, namun kalung itu tetap melingkar dengan kokoh, seakan-akan emas itu telah menyatu dengan dagingnya. Saat itu juga, ia melihat sekeliling kamar pengantinnya berubah. Dinding kayu yang bersih kini mulai mengeluarkan cairan hitam kental yang berbau amis darah. Di sudut langit-langit, sosok wanita yang sangat kurus itu muncul lagi. Tubuhnya tertekuk-tekuk dengan posisi yang mustahil bagi manusia biasa. Suara tulang-tulangnya yang bergeser memenuhi ruangan, menciptakan suara yang membuat telinga Ranti berdenging tajam. Sosok itu perlahan turun, merayap di dinding seperti cicak raksasa menuju ke arahnya. Wajah sosok itu kini terlihat jelas. Itu adalah wajah Sari, namun kulitnya telah mengelupas dan matanya hanya menyisakan lubang putih yang kosong. Bibirnya yang menghitam bergerak-gerak tanpa suara, memanggil nama Ranti dengan getaran yang menyakitkan jiwa. "Pergi, pergi!" teriak Ranti sambil melemparkan apapun yang ada di dekatnya. Namun saat sosok itu semakin dekat, Ranti merasakan lehernya semakin tercekik hebat. Ia jatuh tersungkur di lantai, mencakar-cakar lehernya sendiri hingga berdarah. Di saat kesadarannya mulai menipis, ia melihat perhiasan emas di pergelangan tangannya juga mulai terasa sangat berat, seolah-olah setiap karat emas yang ia pakai sedang menyedot habis seluruh saripati kehidupannya untuk diberikan kepada sesuatu yang tak kasat mata. Ranti menyadari satu hal pahit di tengah rasa sakitnya. Warisan Sari bukanlah sekedar perhiasan mahal, melainkan rantai gaib yang mulai menyeretnya masuk ke dalam lubang kematian yang sama. Ia ingin berteriak minta tolong, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah segumpal rambut hitam basah yang berbau Kamboja busuk. Matahari baru saja tenggelam di balik rimbunnya hutan jati, meninggalkan semburat merah darah yang perlahan ditelan kegelapan pekat. Di dalam dapur yang remang-remang, Ranti duduk mematung di depan sepiring nasi hangat dan lodeh nangka buatan mertuanya. Aroma makanan itu seharusnya menggugah selera, namun di hidung Ranti, bau yang tercium justru seperti bangkai tikus yang membusuk di dalam liang lahat. Ia mencoba menyendokkan sedikit nasi ke mulutnya dengan tangan yang kini terlihat semakin kurus, memperlihatkan tulang-tulang jari yang menonjol. Kerak! Suara nasi itu saat digigit terdengar seperti butiran kerikil tajam di telinganya. Ranti tersedak. Ia memuntahkan kembali makanan itu ke piring. Matanya membelalak ketakutan saat melihat apa yang baru saja keluar dari mulutnya bukanlah nasi, melainkan gumpalan tanah hitam yang lembab dan penuh dengan potongan duri mawar hutan. Ia terbatuk hebat hingga dadanya terasa sesak. Setiap tarikan apasnya kini menyisakan rasa perih, seolah-olah paru-parunya sedang diisi oleh pasir kuburan yang kasar. "Kenapa tidak dimakan, Ranti? Masakannya tidak enak?" Suara Damar terdengar menggelegar di ruang makan yang sunyi. Damar duduk tepat di hadapannya, menyuap nasi dengan tenang seolah tidak ada hal ganjil yang terjadi. Suara kunyahan mulutnya terdengar sangat keras di telinga Ranti, menciptakan suara yang membuat perut Ranti mual. Wajah suaminya itu nampak begitu damai, bahkan terlalu tenang untuk seorang pria yang baru saja kehilangan istri pertamanya dan kini melihat istri keduanya perlahan-lahan layu. "Mas, nasinya? Ini tanah," bisik Ranti dengan bibir gemetar yang kini berwarna kebiruan. Damar menghentikan suapannya, menatap piring Ranti sejenak, lalu kembali menatap mata istrinya dengan sorot yang dingin. "Itu nasi putih biasa, Ranti. Jangan terlalu banyak melamun. Kamu hanya butuh istirahat." Ranti ingin berteriak bahwa ia tidak gila, namun pandangannya tiba-tiba teralih ke langit-langit dapur. Di sudut ruangan yang tidak terjangkau cahaya minyak miki, ia melihat seikat rambut hitam panjang menjuntai ke bawah. Suara gesekan sesuatu yang kering di atas kayu plafon terdengar semakin jelas. Perlahan, sebuah kepala dengan kulit yang sudah mengelupas muncul dari balik kegelapan. Sosok itu merayap turun dengan posisi terbalik. Tangan dan kakinya menekuk ke arah yang salah. Bunyi patahan tulang dari sosok itu menggema di seluruh ruangan.
menciptakan getaran ganjil yang menusuk sumsum tulang belakang Ranti. Wajahnya sangat mirip dengan Sari di detik-detik terakhir kematiannya. Pucat, cekung, dan penuh dengan bintik-bintik pembusukan. Rambutnya rontok helai demi helai, jatuh tepat ke atas meja makan di depan Ranti. Mbak Sari, suara Ranti tercekat. Sosok itu membuka mulutnya lebar-lebar hingga rahangnya terlihat seolah akan lepas. Dari kerongkongannya yang hitam, keluar suara desisan yang menyerupai uap panas. Hawa dingin yang sangat ekstrim mendadak menyelimuti punggung Ranti, membuatnya menggigil hebat meski keringat dingin bercucuran di dahi. "Ada apa lagi?" tanya Damar tanpa menoleh ke atas. Ia terus melanjutkan makannya seolah-olah sosok mayat merayap itu hanyalah bagian dari dekorasi rumah. "Jangan terus-menerus memanggil nama orang yang sudah mati, itu tidak sopan." Ranti tidak sanggup lagi bertahan di sana. Ia berlari menuju kamarnya, menutup pintu dengan bantingan keras, lalu menguncinya dari dalam. Ia menyandarkan punggungnya di pintu, mencoba mengatur nafasnya yang tersengal. Namun, teror itu tidak berhenti. Di bawah cahaya rembulan yang masuk melalui celah jendela, ia melihat bayangan wanita kurus itu kini menempel di dinding kamar. Bayangannya memanjang hingga menyentuh ujung kaki Ranti. Setiap kali Ranti mencoba memejamkan mata, gambaran wajah kakaknya yang membusuk itu muncul semakin nyata. Ia merasa kulitnya sendiri mulai terasa gatal dan perih. Saat ia bercermin, ia melihat bercak keunguan di lehernya telah menyebar hingga ke pundak dan lengan. Kulitnya yang dulu halus, kini terasa kering seperti kertas tua yang siap robek. Sesuatu mulai mengetuk dinding dari arah luar rumah. Ketukan itu berpindah-pindah, dari dinding samping ke dinding belakang, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengelilingi rumah sambil menyeret kuku-kuku panjang di atas kayu. Suara itu menyayat keheningan malam, diikuti oleh tangisan bayi yang mendayu-dayu dari kamar sebelah. "Bayu," gumam Ranti. Ia memberanikan diri membuka pintu kamar sedikit untuk memeriksa keponakannya. Di koridor yang gelap, ia melihat sosok tinggi besar dengan jubah hitam legam berdiri membelakanginya di depan pintu kamar Bayu. Sosok itu tidak bergerak, namun hawa jahat yang dipancarkannya begitu kuat hingga membuat Ranti jatuh berlutut. Tubuh Ranti terasa semakin ringan, seolah-olah setiap tetes energi dalam dirinya sedang diserap oleh kehadiran makhluk tersebut. Ia mencoba merangkak menuju dapur untuk mencari air, namun setiap langkah yang ia ambil terasa sangat berat. Saat ia sampai di depan meja makan, piring yang tadi ia tinggalkan kini telah penuh dengan belatung yang menggeliat-geliat di atas tumpukan tanah. Ranti menutup mulutnya, menahan muntah yang sudah sampai di ujung kerongkongan. "Kamu harus makan, Ranti. Kalau tidak, tubuhmu akan kering seperti Sari." Sebuah bisikan terdengar tepat di belakang telinganya. Itu bukan suara Damar, itu adalah perpaduan antara suara Sari yang lembut dan suara parau makhluk yang tak dikenal. Ranti menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada bayangannya sendiri yang terpantul di dinding, namun bayangan itu nampak sedang memegang lehernya sendiri dengan erat, seolah-olah sedang mencekik nafasnya sendiri. Suara-suara tawa yang sangat rendah mulai mengguncang ruangan. Suara itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Ranti memegangi dadanya, merasa ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya, sesuatu yang sedang tumbuh dan memakan organ-organnya satu persatu. Keheningan desa di luar sana justru terasa mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu. Hanya ada suara nafas Ranti yang berat dan suara detak jam dinding tua yang seolah menghitung mundur sisa waktunya. Ia menyadari bahwa ia kini berada dalam sangkar emas yang penuh dengan duri. Damar yang selama ini ia puja, kini nampak seperti sipir penjara yang sedang menunggu kematian narapidananya dengan sabar. Ranti kembali ke tempat tidur, meringkuk di bawah selimut yang kini terasa kasar seperti kain kafan. Ia melihat ke arah sudut langit-langit kamar sekali lagi. Sosok wanita itu masih di sana, menatapnya dengan mata yang melotot. Tangan kurusnya perlahan-lahan menjangkau ke bawah, hendak menyentuh kalung bulan sabit yang melingkar di leher Ranti. "Jangan, tolong jangan,"
Rintih Ranti sebelum akhirnya ia jatuh pingsan karena kelelahan yang luar biasa. Sementara di luar sana, kabut desa semakin tebal membungkus rumah kayu itu dalam isolasi total dari dunia luar. Fajar menyingsing dengan warna abu-abu yang suram, menyelimuti desa terpencil itu dalam kebisuan yang ganjil. Ranti melangkah keluar dari rumah kayu tua milik Damar dengan nafas yang terasa berat, seolah setiap hembusan udara adalah beban yang menekan dadanya. Tubuhnya kini nampak lebih ringkih, tulang pipinya menonjol tajam di balik kulit yang mulai menguning kusam. Ia harus mencari jawaban. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sari sebelum maut menjemput kakaknya dalam kondisi yang mengerikan itu. Ranti berjalan menyusuri jalanan desa yang becek. Namun, setiap kali ia berpapasan dengan warga, mereka segera membuang muka. Beberapa perempuan yang sedang mencuci di pancuran mendadak diam 1000 bahasa saat melihat Ranti mendekat. Mereka bergegas mengemasi pakaian dan pergi seolah-olah Ranti adalah pembawa wabah yang mematikan. Serak, serak, suara langkah kaki mereka yang terburu-buru meninggalkan kesan penolakan yang sangat dalam di hati Ranti. Ia akhirnya sampai di depan rumah bambu milik Mbah Wiryo, tetua desa yang dikenal tahu banyak tentang rahasia tanah ini. Lelaki tua itu sedang duduk di amben, melinting tembakau dengan tangan yang gemetar. Saat Ranti mendekat, Mbah Wiryo mendongak. Matanya yang keruh menatap kalung bulan sabit di leher Ranti dengan ngeri. "Mbah, tolong katakan padaku, penyakit apa yang sebenarnya menyerang Mbak Sari?" tanya Ranti dengan suara parau yang menyedihkan. Mbah Wiryo menghembuskan asap tembakau yang berbau kemenyan kuat. Suaranya terdengar seperti desiran daun kering di tengah hutan. "Pulanglah Ranti. Jangan menggali lubang yang sudah ditutup dengan tanah merah. Sesuatu yang sudah dibeli dengan harga mahal tidak akan bisa dikembalikan begitu saja." "Apa maksud Mbah? Siapa yang membeli? Siapa yang membayar?" seru Ranti. Air matanya mulai mengalir membasahi pipinya yang cekung. Mbah Wiryo menggeleng perlahan. "Sari sering terlihat di sumur tua belakang rumah kalian saat tengah malam. Dia bicara sendiri, menangis, seolah sedang memohon ampun pada bayangan yang tidak ada. Jika kamu ingin tahu, tanyalah pada air yang tenang di sana. Tapi ingat, air itu tidak pernah berbohong. Dialah yang akan menunjukkan wajah asli dari setiap dosa." Ranti pulang dengan perasaan yang hancur. Kalimat Mbah Wiryo berputar-putar di kepalanya seperti gasing yang menyakitkan. Sesampainya di rumah, ia melihat Damar sedang mengasah parang di teras samping. Suara logam yang beradu dengan batu asah itu menciptakan suara yang membuat bulu kuduk Ranti meremang. Damar menatapnya dengan senyum tipis yang tidak pernah mencapai matanya. Senyum itu lebih mirip seringai pemangsa yang sedang mengamati buruannya yang sekarat. Malam pun jatuh lebih cepat dari biasanya. Kegelapan di desa itu terasa sangat padat, seolah-olah cahaya lampu minyak sekalipun tidak mampu menembusnya. Ranti terbangun saat tengah malam karena mendengar suara gemericik air yang sangat halus. Suara itu berasal dari arah belakang rumah, tepat di lokasi sumur tua yang sudah puluhan tahun tidak digunakan. Seolah digerakkan oleh kekuatan gaib, kaki Ranti melangkah keluar menuju halaman belakang. Angin malam yang sangat dingin menusuk hingga ke sumsum tulangnya, namun ia terus berjalan. Kabut tebal menutupi tanah, menyisakan bagian atas sumur batu yang berlumut itu terlihat seperti mulut raksasa yang sedang menganga. "Ranti," sebuah bisikan halus terdengar dari dalam sumur. Suara itu sangat akrab. Itu adalah suara Sari, namun terdengar sangat hampa dan jauh, seolah-olah berasal dari dasar bumi yang paling dalam. "Ranti, kemarilah." Ranti mendekat ke bibir sumur. Ia memandang ke dalam lubang gelap yang tak berujung itu. Air di bawah sana nampak hitam pekat seperti tinta. Tiba-tiba, permukaan air itu bergetar, menciptakan riak-riak kecil yang membentuk sebuah wajah. Wajah itu adalah wajah Sari, namun nampak begitu menderita. Rambutnya rontok dan kulitnya hancur. "Mbak, apa yang terjadi?" bisik Ranti, tangannya mencengkram pinggiran sumur yang licin oleh lumut. "Kembalikan,
Suara itu kembali terdengar. Kali ini diikuti oleh suara yang bergema di dalam dinding sumur. Kembalikan yang bukan hakmu, Ranti. Kamu mengambil mahar yang salah. Kamu mencuri kebahagiaan yang berlumuran darah. Tiba-tiba, sepasang tangan yang hanya terdiri dari tulang berbalut kulit hitam busuk muncul dari dalam air, menjangkau ke atas dengan sangat cepat. Ranti terkesiap. Ia mencoba mundur, namun kakinya seolah terpaku di tanah. Dari dasar sumur muncul sosok hitam yang dulu sering ia lihat di langit-langit kamar. Sosok itu kini berdiri tegak di hadapannya, namun tingginya melebihi pohon kelapa di samping mereka. Suara itu keluar dari tenggorokan makhluk tersebut. Sebuah geraman purba yang sangat menakutkan. "Apa yang kamu inginkan dariku?" teriak Ranti histeris. "Janji." Makhluk itu berbisik. Suaranya kini tumpang tindih dengan suara Sari. "Kamu sudah mendapatkan suamiku. Kamu sudah mendapatkan rumahku. Sekarang, berikan apa yang sudah kamu janjikan di hutan jati itu." Ranti teringat sesuatu yang sangat kelam. Ingatan tentang sebuah malam hujan deras di mana ia bersimpuh di depan sebuah pohon besar, membakar kemenyan dan membisikkan nama Sari dengan penuh kebencian. Ia teringat bagaimana ia memohon agar kakaknya disingkirkan, agar ia bisa memiliki Damar sepenuhnya. Ia teringat rasa puas saat melihat Sari mulai jatuh sakit 1 tahun yang lalu. "Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu," tangis Ranti pecah. Tiba-tiba, kalung bulan sabit di lehernya memanas, seolah-olah emas itu baru saja keluar dari tungku api. Panasnya membakar kulit leher Ranti hingga ia merasa dagingnya melepuh. Di saat yang sama, ia melihat bayangan Sari di dalam air sumur mulai menangis darah. Air mata merah itu meluap keluar dari sumur, membasahi kaki Ranti yang kini mulai berubah warna menjadi ungu gelap. "Pulanglah ke kamarmu, Ranti." Sebuah suara berat mengejutkannya dari belakang. Itu Damar. Ia berdiri di sana dengan tenang, memegang sebuah lampu badai yang apinya bergoyang tertiup angin. Cahaya lampu itu memperlihatkan wajah Damar yang sangat pucat, dengan urat-urat hitam yang berdenyut di pelipisnya. "Jangan dengarkan sumur itu. Sari sudah mati. Sekarang hanya ada kita," ucap Damar sambil mengulurkan tangannya yang dingin. Ranti menatap tangan suaminya dengan penuh keraguan. Saat ia hendak menyambut tangan itu, ia melihat bayangan Damar di tanah. Bayangan itu tidak memiliki kepala, dan di pundaknya, sosok hitam yang tadi muncul dari sumur nampak sedang bergelayut manja, seolah-olah Damar dan makhluk itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. "Ayo, istriku, malam masih panjang." Suara Damar terdengar seperti seretan logam di atas batu, menciptakan suara yang membuat jantung Ranti seolah berhenti berdetak. Ranti berjalan kembali ke rumah dengan lunglai, diikuti oleh Damar yang berjalan persis di belakangnya, tanpa mengeluarkan suara langkah kaki sedikit pun. Di kejauhan, suara anjing hutan melaung panjang, menyambut kematian yang kian mendekat ke pintu rumah kayu itu. Ia kini menyadari bahwa sumur itu bukan sekedar tempat Sari berbicara sendiri, melainkan gerbang menuju perjanjian yang tidak akan pernah bisa ia batalkan dengan air mata. 2 minggu telah berlalu sejak malam di sumur tua itu, namun bagi Ranti, waktu terasa seperti ribuan tahun yang menyiksa. Tubuhnya kini bukan lagi raga seorang wanita muda yang segar, melainkan onggokan tulang yang dibalut kulit tipis berwarna kelabu. 10 kilogram berat badannya menguap begitu saja, seolah-olah ada parasit raksasa yang menyedot habis saripati kehidupannya dari dalam. Setiap kali ia bercermin, ia tidak lagi mengenali sosok yang menatapnya balik. Matanya cekung dengan kantung mata hitam yang menggantung, sementara tulang pipinya menonjol tajam seperti mata pisau yang siap merobek kulit. Di dalam kamar yang pengap, Ranti mencoba melepas kalung bulan sabit itu. Jemarinya yang gemetar meraba pengait emas di tengkuknya. Baru saja kuku jarinya menyentuh logam itu, rasa sakit yang luar biasa dahsyat menghantam seluruh sarafnya. Ia merasa tulang lehernya seakan dipaksa retak,
dan sendi-sendinya melonggar seolah perhiasan itu adalah satu-satunya baut yang menahan tubuhnya agar tidak tercerai-berai menjadi tumpukan daging busuk. Ah, Ranti memekik pelan, suaranya parau dan kering, menciptakan suara yang menyakitkan di kerongkongan. Ia jatuh tersungkur di atas lantai kayu yang berdebu. Nafasnya terengah-engah, setiap tarikan oksigen terasa seperti menghirup debu halus yang menyumbat paru-parunya. Perhiasan peninggalan Sari, kalung, gelang, dan cincin yang kini melingkar di jemarinya yang kurus, seolah memiliki nyawa sendiri. Logam-logam itu terasa semakin berat, menarik bahunya ke bawah menuju bumi, seakan-akan tanah makam sedang memanggilnya untuk segera pulang. "Jangan dilepas, Anti," sebuah suara berat terdengar dari arah pintu. Damar berdiri di sana, menggendong Bayu yang terdiam kaku. Cahaya dari luar menyinari punggung Damar, membuat wajahnya tampak hitam legam, menyatu dengan kegelapan lorong. Ia tidak mendekat, hanya berdiri mematung seperti nisan kayu di tengah pemakaman. "Mas, tolong aku, perhiasan ini menyakitiku," rintih Ranti sambil merangkak menuju kaki suaminya. Damar tidak bergeming. Ia justru menurunkan Bayu ke lantai. "Perhiasan itu adalah janji, Ranti. Kamu yang memintanya, bukan? Kamu bilang kamu ingin memiliki semua yang dimiliki Sari. Sekarang kamu memilikinya. Semuanya, termasuk rasa sakitnya." Ranti mendongak. Matanya yang merah menatap Bayu. Seketika, jantungnya seakan diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia melihat keponakannya itu tidak lagi tampak seperti balita yang lucu. Wajah Bayu pucat pasi, dan dari lubang matanya yang bulat mengalir cairan kental berwarna merah pekat. Darah itu menetes ke lantai kayu, menciptakan genangan kecil yang berbau amis menyengat. Bayu mulai tertawa, namun suaranya bukan tawa anak kecil. Itu adalah suara tawa Sari yang melengking tinggi bercampur dengan geraman rendah makhluk hutan. "Bayu, berhenti!" teriak Ranti histeris, menutup telinganya dengan telapak tangan yang kini hanya tinggal tulang. Namun penglihatan itu tidak hilang. Bayu yang menangis darah itu perlahan merangkak mendekatinya. Setiap kali tangan mungil Bayu menyentuh lantai, jejak darah tertinggal di sana. Ranti mencoba mundur, menjauh, namun punggungnya membentur kaki tempat tidur Jati. Ia terjepit antara kenyataan yang mengerikan dan halusinasi yang menyiksa. "Lihat dia, Ranti," bisik Damar. Suaranya kini terdengar menggema dari segala penjuru ruangan, menciptakan suara yang membuat kepala Ranti pening. "Dia merindukan ibunya, dan kamu, ibunya yang baru, harus memberikan apa yang ia butuhkan." Ranti menutup matanya rapat-rapat, merapal doa yang berantakan dalam benaknya. Namun saat ia membuka mata kembali, Damar dan Bayu sudah menghilang. Kamar itu kembali sunyi, hanya menyisakan aroma bunga Kamboja yang membusuk dan dingin yang merambat dari bawah lantai. Ia melihat ke arah tangannya. Di bawah kuku-kukunya yang mulai menghitam, terdapat gumpalan rambut panjang yang rontok dari kepalanya sendiri. Ia mencoba berdiri, bertumpu pada meja rias. Namun saat ia melihat ke cermin, sosok wanita kurus kering itu berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu tidak lagi merayap di langit-langit. Ia berdiri tegak, tangannya yang panjang dan pucat melingkar di pinggang Ranti, memeluknya dengan kemesraan yang mematikan. Wajah mayat itu menempel di pipi Ranti. Kulit mereka yang dingin bersentuhan. "1 minggu lagi, Ranti," sosok itu berbisik. "Napasnya berbau tanah basah. Dagingmu akan habis dan tulangmu akan menjadi milikku." Ranti merasakan sebuah tekanan kuat di dadanya, seolah jantungnya dipompa keluar. Ia menyadari bahwa setiap inci tubuhnya yang menghilang adalah tumbal bagi keberadaan makhluk tersebut. Perhiasan emas itu bukan hanya penjepit tulang, melainkan saluran yang mengalirkan sisa hidupnya menuju sosok hitam yang haus akan nyawa. Ia teringat betapa cantiknya Sari dulu saat memakai perhiasan ini. Kini ia tahu rahasianya. Sari juga menderita hal yang sama, namun Sari tidak memiliki siapapun untuk dimintai tolong karena suaminya sendiri, Damar, adalah penjaga dari kutukan ini.
Ranti merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang ia tenun sendiri dengan benang kebencian setahun yang lalu. Tiba-tiba, suara derit pintu terdengar lagi. Seorang wanita tua, salah satu tetangga yang tadi pagi menghindarinya, berdiri di ambang jendela luar yang terbuka sedikit. Ia melemparkan sebuah bungkusan kecil berisi garam kasar dan bawang putih ke arah Ranti. "Lari, Cah Ayu, lari sebelum bulan habis," bisik wanita itu dengan wajah ketakutan sebelum menghilang di telan kabut malam. Ranti meraih bungkusan itu, namun rasa sakit di lehernya kembali menyerang dengan hebat. Kalung bulan sabit itu memancarkan hawa dingin yang membekukan darahnya. Ia merasa tulang punggungnya ditarik paksa ke bawah, membuatnya terbungkuk seperti nenek tua yang memikul beban berat. "Mas Damar, tolong!" Rintihannya menghilang di balik dinding kayu yang tebal. Di kejauhan, di sudut desa yang gelap, suara kentongan dipukul pelan, menandakan tengah malam telah tiba. Ranti jatuh pingsan di lantai, tubuhnya yang kini sangat ringan seperti selembar daun kering, sementara sosok hitam di sudut kamar perlahan-lahan menyelimuti tubuhnya, menanti saat di mana raga itu benar-benar kosong untuk ia tempati sepenuhnya. Ia kini menyadari, kecantikannya yang dulu ia banggakan telah dicuri oleh emas yang kini menjadi nisan bagi dirinya sendiri yang masih bernafas. Malam semakin larut, menyisakan keheningan yang mencekam di dalam rumah kayu tua itu. Ranti terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di bagian perutnya, seolah ada ribuan jarum yang sedang menjahit organ dalamnya dari dalam. Cahaya rembulan yang pucat masuk melalui celah-celah papan dinding, menciptakan garis-garis cahaya yang menyerupai jeruji penjara. Ia mencoba berpegangan pada tiang ranjang jati yang dingin, namun tangannya justru menyentuh sesuatu yang lembut dan berdebu di kolong tempat tidur. Dengan napas yang tersengal, Ranti memaksakan tubuhnya yang kini tinggal tulang itu untuk merunduk. Jemarinya yang gemetar meraih sebuah benda kecil yang tersembunyi jauh di sudut kolong yang gelap. Saat tangannya menyentuh benda itu, sebuah getaran aneh merambat naik ke tulang punggungnya, menciptakan suara yang tajam di dalam kepalanya. Benda itu adalah sebuah bungkusan kecil dari kain kafan yang sudah menguning dan berbau tanah makam yang pekat. Ikatan benang hitam yang melilitnya nampak sangat kuat, seolah-olah mengunci sesuatu yang jahat di dalamnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Ranti menarik ujung kain itu. Kain itu terbuka, menyingkap isinya yang membuat darah Ranti seakan berhenti mengalir. Di dalam bungkusan itu terdapat selembar foto lama yang sudah kusam. Foto pernikahan Damar dan Sari. Namun kondisi foto itu sangat mengenaskan. Wajah Sari telah hangus terbakar, sementara tepat di ulu hati dan tenggorokan Sari di foto itu tertancap kerjuh buah jarum karat yang sudah menghitam. Di samping foto itu terdapat sejumput rambut manusia yang diikat dengan benang merah dan segumpal tanah kuburan yang masih lembab. Seketika, sebuah ledakan memori menghantam benak Ranti dengan kekuatan yang dahsyat. Duar! Suara itu berdentum di dalam pikirannya, merobek dinding pertahanan mental yang selama ini ia bangun untuk menekan rasa bersalahnya. Setahun yang lalu, hutan jati di perbatasan desa yang tak pernah tersentuh cahaya matahari. Ranti ingat betul aroma kemenyan yang ia bakar di bawah pohon raksasa yang dikeramatkan. Ia ingat bagaimana ia bersimpuh di atas tanah yang becek, mengiris telapak tangannya sendiri hingga darahnya menetes ke atas foto yang sama. Di sana, di tengah kegelapan yang absolut, ia telah berbisik kepada sesosok bayangan hitam yang matanya menyala merah. "Ambil nyawa Sari, berikan Damar padaku," bisik Ranti setahun lalu. Suaranya terdengar kembali di telinganya sekarang, bergema seperti pantulan suara di dalam gua yang dalam. "Berikan padaku." Ia teringat betapa puas hatinya saat melihat Sari mulai jatuh sakit sebulan kemudian. Ia teringat bagaimana ia berpura-pura menangis di samping tempat tidur kakaknya, sementara di dalam hatinya ia bersorak melihat tubuh Sari yang semakin mengering. Rantilah yang menaruh jarum-jarum itu. Rantilah yang mengubur bungkusan kafan ini tepat di bawah tempat tidur di mana Sari dan Damar biasanya memadu kasih. "Tidak, bukan aku. Aku tidak bermaksud membunuhnya," isak Ranti. Namun suaranya sendiri terdengar seperti dusta yang busuk.
Tiba-tiba, suhu di dalam kamar turun drastis hingga napas Ranti mengeluarkan uap putih. Dari balik bayang-bayang di sudut ruangan, sosok hitam yang selama ini menerornya mulai menampakkan wujud yang lebih jelas. Makhluk itu bukan lagi bayangan samar, melainkan gumpalan kegelapan yang padat dengan tinggi mencapai langit-langit. Wajahnya perlahan terbentuk, namun itu bukan wajah Sari. Itu adalah wajah iblis penjaga yang ia panggil di hutan jati dulu. "Janji sudah ditepati, Ranti." Suara makhluk itu bergetar, menciptakan suara yang membuat lantai kayu ikut bergetar. "Suami sudah didapat, rumah sudah dimiliki. Sekarang saatnya bayar maharnya." Ranti merangkak mundur, mencoba menjauh dari bungkusan kain kafan itu. Namun jarum-jarum karat yang ada di foto itu tiba-tiba bergerak sendiri, menusuk ke udara kosong seolah sedang menikam jiwa Ranti dari jarak jauh. Setiap tusukan membuat Ranti menjerit kesakitan, merasakan perih yang sama persis di titik-titik yang dialami Sari sebelum wafat. "Tolong, Mas Damar, tolong aku!" teriak Ranti histeris. Pintu kamar terbuka perlahan. Damar berdiri di sana, memegang sebuah keris kecil yang dibalut kain kuning. Ia tidak tampak terkejut melihat Ranti yang sedang sekarat di lantai. Sebaliknya ia melangkah masuk dengan sangat tenang, menatap bungkusan kafan yang terbuka itu dengan pandangan yang dingin dan penuh arti. "Sudah menemukannya, Ranti?" tanya Damar. Suaranya datar, tanpa ada sedikit pun rasa kasihan. "Aku sudah lama menunggu saat ini, saat di mana kamu menyadari bahwa kamu sendiri yang mengundang maut ke rumah ini." "Mas, kamu tahu apa yang kulakukan?" tanya Ranti dengan napas yang semakin pendek. Damar berjongkok di depan Ranti. Tangannya yang dingin membelai pipi istrinya yang sudah tinggal tulang. "Tentu saja aku tahu. Aku melihatmu malam itu di hutan jati. Aku melihatmu mengubur benda ini. Tapi aku diam saja, karena aku juga menginginkan apa yang kamu inginkan. Tapi bedanya, aku tahu cara bermain dengan mereka, sedangkan kamu tidak." Suara tawa jahat kini memenuhi ruangan, seolah-olah dinding-dinding kayu itu ikut tertawa menertawakan kebodohan Ranti. Makhluk hitam itu kini berdiri tepat di belakang Damar, seolah menjadi pelindung bagi suaminya. Ranti menyadari dengan ngeri bahwa Damar bukanlah korban dari santetnya, melainkan pemenang yang sesungguhnya. "Mahar untuk jin ini bukan hanya nyawa Sari, Ranti," bisik Damar tepat di telinga Ranti yang mulai dingin. "Maharnya adalah 2 nyawa dari garis keturunan yang sama. Sari sudah pergi. Sekarang giliranmu untuk melengkapi perjanjian itu." Ranti mencoba merangkak keluar, namun jarum karat di dalam foto itu tiba-tiba mencuat keluar dan menusuk telapak tangannya, menguncinya di atas lantai kayu. Darah hitam mulai mengalir dari luka-lukanya, berbau busuk seperti nanah yang sudah lama terpendam. Ia melihat bayangan dirinya di cermin rias. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah manifestasi dari santet yang ia kirimkan sendiri. Sebuah kutukan yang kini berbalik arah untuk menelan sang pengirim. "Maafkan aku, Mbak Sari," rintih Ranti di tengah rasa sakit yang menghancurkan jiwanya. Namun tidak ada maaf di rumah ini. Hanya ada suara derak tulang yang patah saat sosok hitam itu mulai merayap naik ke atas tubuh Ranti, menyerap setiap inci daging yang tersisa, sementara Damar hanya berdiri memperhatikan dengan senyum yang menyayat kegelapan malam. Puncak konflik baru saja dimulai, dan Ranti menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari penjara yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Lantai kayu kamar pengantin itu mendadak terasa seperti hamparan es yang membekukan tulang. Ranti terkapar, nafasnya keluar dalam satu-satu tarikan yang berat, sementara bungkusan kain kafan di tangannya terasa semakin panas membara. Di hadapannya, kegelapan di sudut ruangan mulai memadat, membentuk gumpalan hitam yang berdenyut layaknya jantung raksasa yang sedang memompa kebencian. Sosok yang selama ini ia sangka adalah arwah Sari yang menaruh dendam perlahan-lahan mengubah wujudnya. Bukan lagi wanita kurus dengan kulit mengelupas, melainkan sesosok makhluk tinggi besar dengan kulit serupa arang yang membara. Matanya bukan lagi lubang kosong,
melainkan dua bongkahan api merah yang menatap tajam ke arah ulu hati Ranti. Makhluk itu adalah Banaspati, jin penjaga yang setahun lalu ia panggil di bawah pohon jati tua dengan mahar darah dan sumpah serapah. Kamu bukan Mbak Sari, rintih Ranti. Suaranya pecah seperti dahan kering yang dipatahkan paksa. Makhluk itu maju selangkah. Setiap kali kakinya menyentuh lantai, terdengar suara seperti daging yang dipanggang. Tss, meninggalkan bekas hangus yang berbau belerang menyengat. Sosok itu mengeluarkan suara tawa yang bergulung-gulung di dalam dadanya. Suara yang membuat kaca jendela bergetar hebat. Sari hanyalah pintu masuknya Ranti. Suara makhluk itu bukan berasal dari mulut, melainkan bergema langsung di dalam tengkorak Ranti. Aku tidak pernah menjadi Sari. Aku adalah keinginanmu. Aku adalah cemburumu. Dan aku adalah kontrak yang kamu tanda tangani dengan darahmu sendiri. Ranti mencoba merangkak mundur, namun tangannya yang hanya tinggal kulit membungkus tulang itu kehilangan tenaga. Ia menyadari dengan kengerian yang luar biasa bahwa penyakit yang mengeringkan tubuhnya bukanlah kiriman santet dari orang lain. Ia sedang dimakan oleh jin penjaganya sendiri. Setiap inci daging yang hilang dari tubuhnya adalah upah yang harus dibayarkan karena ia telah mendapatkan damar. Aku tidak ingin mati seperti ini. Tolong lepaskan aku. Teriak Ranti histeris. Banaspati itu membungkuk. Wajahnya yang rata tanpa hidung kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Ranti. Hawa panas yang keluar dari makhluk itu membuat kulit wajah Ranti terasa melepuh. Ingatkah kamu pada sumpahmu di hutan jati itu? Jadikan aku satu-satunya wanita di hidup Damar, meski aku harus membagi raga denganmu. Itu adalah janji, Ranti. Dan jin tidak pernah lupa pada janji. Ranti memejamkan mata. Memori itu kembali menghujamnya. Ia teringat betapa ia memuja Damar hingga rela menyerahkan segalanya. Sekarang, ia menyadari bahwa membagi raga berarti menjadi wadah bagi makhluk ini untuk bersemayam di dunia manusia. Penyakit yang dialami Sari dulu hanyalah pemanasan, karena Sari adalah penghalang. Namun Ranti, sang pemesan, adalah hidangan utamanya. Mas Damar, tolong aku. Ranti menoleh ke arah suaminya yang masih berdiri di ambang pintu. Damar melangkah mendekat, namun ia tidak membantu Ranti berdiri. Ia justru berlutut di samping makhluk hitam itu, menatap Ranti dengan pandangan yang kosong namun penuh kemenangan. Dia tidak bisa dilepaskan Ranti. Jika dia pergi, maka aku juga akan pergi. Karena sejatinya, aku pun sudah menjadi bagian dari perjanjian ini sejak lama. Suara-suara tawa Damar kini menyatu dengan geraman Banaspati, menciptakan harmoni kegelapan yang memekakkan telinga. Ranti merasakan sesuatu yang cair dan panas mulai merayap naik dari ujung kakinya. Itu bukan darah, melainkan energi hitam yang mulai mengambil alih saraf-sarafnya. Ia melihat tangannya sendiri mulai mengeluarkan asap tipis. Warna ungu di kulitnya kini berubah menjadi hitam legam, persis seperti warna kulit makhluk di depannya. Kamu tidak sedang dihantui oleh kakakmu Ranti, bisik Damar. Jemarinya yang dingin mengusap rambut Ranti yang rontok di lantai. Kamu sedang berubah menjadi dia, menjadi wadah yang sempurna untuk kegelapan ini. Sari menolak untuk menyerahkan jiwanya sepenuhnya. Itulah mengapa dia mati dengan cepat. Tapi kamu sangat menginginkan posisi ini, bukan? Konfrontasi batin yang hebat meledak di dalam diri Ranti. Rasa cintanya pada Damar yang dulu begitu menggebu-gebu, kini berubah menjadi rasa muak yang tak terlukiskan. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencintai sebuah ilusi yang diciptakan oleh jin ini untuk mencebaknya. Keserakahannya telah membutakan matanya dari fakta bahwa rumah ini adalah sebuah altar persembahan. Dan ia adalah tumbal yang berjalan sendiri menuju pisau jagal. Tulang rusuk Ranti berderak, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang mencoba masuk ke dalam rongga dadanya.
Ia memuntahkan cairan hitam kental yang berbau kemenyan. Di dalam cairan itu, ia melihat potongan-potongan kecil foto Sari yang dulu ia hancurkan. "Hentikan, kumohon," rintih Ranti dengan sisa kekuatannya. Makhluk hitam itu merentangkan tangannya, dan seketika itu juga seluruh lampu minyak di dalam rumah padam serentak. Kegelapan total menyelimuti mereka, namun mata merah Banaspati tetap menyala, menjadi satu-satunya kompas di tengah neraka itu. Ranti merasakan tubuhnya terangkat ke udara, seolah ditarik oleh ribuan benang gaib yang tak kasat mata. "Terimalah maharmu, wahai pengantin kegelapan." Suara makhluk itu menggelegar, diikuti oleh suara yang menggetarkan seluruh fondasi rumah kayu itu. Ranti merasakan jiwanya seolah ditarik keluar dari ubun-ubunnya, sementara raga kosongnya mulai diisi oleh esensi panas dari Banaspati. Ia melihat kilasan wajah Sari yang menangis di dalam kegelapan, seolah memberikan peringatan terakhir yang sudah terlambat. Ranti ingin berteriak minta ampun, namun lidahnya kini sudah kaku dan menghitam. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi korban. Ia adalah penjahat yang sedang menerima vonisnya sendiri di tangan iblis yang ia ciptakan dari ambisinya yang buta. Di luar rumah, kabut desa semakin menebal, menelan seluruh bangunan itu ke dalam dimensi lain, di mana waktu tidak lagi berarti. Suara anjing hutan melaung panjang, menyambut kelahiran sosok baru yang akan menghuni rumah kayu itu. Sesuatu yang bukan lagi Ranti, namun juga bukan sepenuhnya jin. Sebuah kutukan yang akan terus menagih janji, hingga garis keturunan mereka habis tak tersisa. Kegelapan di dalam kamar pengantin itu seolah memiliki massa, berat dan menekan paru-paru Ranti hingga ia hanya bisa menghirup sisa-sisa udara yang berbau belerang. Di atas lantai kayu yang mulai menghitam, Ranti mengerang pelan. Sebuah suara keluar dari tenggorokannya yang kini terasa sesempit lubang jarum. Matanya yang merah menatap ujung kaki Damar yang masih berdiri tegak, tak bergeming melihat istrinya meregang nyawa di bawah kuasa Banaspati. "Mas, tolong lepaskan kalung ini," rintih Ranti. Jemarinya yang tinggal tulang mencakar-cakar lehernya sendiri hingga meninggalkan garis-garis putih di kulitnya yang mengering. Damar perlahan berjongkok di hadapan Ranti. Cahaya merah dari mata sang jin terpantul di wajah Damar, memperlihatkan gurat wajah yang sama sekali tidak menunjukkan rasa iba. Ia justru meraih jemari Ranti, mengamati cincin emas yang melingkar longgar di jari manis istrinya. "Kamu tahu, Ranti, emas ini bukan sekedar perhiasan." Suara Damar terdengar sangat jernih di tengah deru angin gaib yang berputar di dalam ruangan. Suaranya yang dalam dan bergetar di telinga Ranti. "Setiap karat di tubuhmu sudah dibacakan mantra oleh dukun di hutan jati itu. Bukan atas perintahmu, tapi atas persetujuanku." Ranti terbelalak. Rasa sakit yang menghunjam jantungnya kini ditambah dengan rasa perih pengkhianatan yang jauh lebih tajam. "Maksudmu, Mas?" Damar tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tipis dan dingin. "Sari terlalu lambat. Dia wanita yang baik, terlalu baik hingga dia tidak punya ambisi. Tapi kamu, Ranti, kamu adalah alat yang sempurna. Aku tahu sejak lama bahwa kamu mencintaiku dengan cara yang kotor. Aku tahu kamu yang menaruh bungkusan kafan itu di bawah ranjangku." Dek, jantung Ranti seakan berhenti berdetak. "Aku membiarkanmu melakukannya," lanjut Damar. Suaranya kini terdengar seperti bisikan ular yang merayap di atas pasir. "Aku membiarkanmu menyantet kakakmu sendiri, karena dengan begitu, jalan menuju harta warisan keluarga kalian menjadi terbuka lebar bagiku. Pernikahan siri ini hanyalah jembatan agar seluruh tanah dan aset keluargamu jatuh ke tanganku setelah kamu tiada." Ranti mencoba berteriak, namun Banaspati yang berdiri di belakangnya menekan bahunya dengan tangan yang membara. Bau daging terbakar menyeruak lagi. "Kamu pikir kamu yang mengendalikan jin ini?"
Damar tertawa kecil. Suara tawanya memantul di dinding kayu, menciptakan suara yang statis dan mengerikan. Banaspati ini adalah peliharaan turun-temurun keluargaku. Dia membutuhkan inang, Ranti. Dia butuh wanita yang penuh dengan kebencian dan nafsu seperti dirimu untuk menjadi makanannya. Sari adalah korban yang salah sasaran. Tapi kamu adalah hidangan utamanya. Setiap kata yang keluar dari mulut Damar terasa seperti siraman air raksa di atas luka terbuka Ranti. Ia menyadari bahwa cinta yang selama ini ia perjuangkan dengan cara yang biadab hanyalah sebuah jebakan yang dirancang oleh pria yang ia puja. Damar bukan hanya tahu tentang sanpetnya. Damar adalah sutradara di balik penderitaannya. Jadi, perhiasan ini? Tanya Ranti dengan sisa kekuatannya. Air mata darah mengalir dari sudut matanya. Perhiasan itu adalah pipa penghisap Ranti. Damar menyentuh kalung bulan sabit itu dengan ujung telunjuknya. Semakin lama kamu memakainya, semakin cepat saripati hidupmu berpindah ke dalam tanah rumah ini. Tanah yang nantinya akan menjadi milikku sepenuhnya. Aku butuh kamu mati dalam kondisi kering, agar perjanjian dengan jin ini tuntas dan kekayaan itu kekal bagiku. Suara-suara tawa Banaspati kembali menggelegar, menyatu dengan derak kayu rumah yang seolah akan runtuh. Ranti menatap ke arah Bayu yang berdiri di pojok ruangan. Anak itu masih diam, wajahnya tertutup bayangan. Bayu, selamatkan. Bayu. Damar menoleh ke arah anak itu, lalu kembali menatap Ranti dengan tatapan meremehkan. Bayu akan baik-baik saja denganku. Dia adalah alasan mengapa warga desa tidak akan curiga. Seorang ayah yang berduka karena kehilangan 2 istri secara beruntun. Bukankah itu narasi yang menyedihkan? Ranti merasakan amarah yang luar biasa meledak di dalam dadanya. Di tengah keputusasaan dan raga yang hancur, ia menyadari bahwa ia tidak boleh mati sebagai tumbal yang pasrah. Namun, kekuatan Banaspati terlalu besar. Setiap kali ia mencoba melawan, kalung di lehernya mencekik lebih kuat. Seolah-olah emas itu adalah rahang monster yang sedang mengunyah tenggorokannya. Kamu iblis, Mas, bisik Ranti. Suaranya kini hanya berupa desisan udara yang keluar dari paru-paru yang bocor. Aku hanya seorang pria yang tahu cara memanfaatkan kesempatan, sayang, balas Damar dingin. Ia berdiri, merapikan pakaiannya yang sama sekali tidak tersentuh debu. Sekarang, berhentilah merontah. Semakin kamu melawan, semakin menyakitkan proses pengeringan itu. Jadilah istri yang berbakti dan berikan nyawamu untuk kemakmuranku. Damar melangkah menuju pintu, meninggalkan Ranti yang kini dikerumuni oleh asap hitam pekat dari tubuh Banaspati. Saat pintu kayu itu tertutup dengan bunyi brak, Ranti merasa dunianya benar-benar berakhir dalam kegelapan. Ia bisa merasakan kuku-kuku tajam jin itu mulai masuk ke dalam pori-pori kulitnya, menarik jiwanya inci demi inci. Di luar, suara hujan mulai turun, membasahi bumi desa yang kering. Namun di dalam rumah itu, Ranti hanya bisa merasakan panas yang membakar dan kehampaan yang luar biasa. Ia adalah pencipta nerakanya sendiri, dan kini pria yang ia cintai adalah penjaga pintunya. Penyesalan yang datang terlambat itu kini menjadi duri yang paling tajam, menusuk hatinya jauh lebih dalam daripada jarum karat di atas foto Sari. Suara dari Banaspati semakin keras di telinganya, menyatu dengan suara detak jantung Ranti yang kian melambat, hingga akhirnya hanya kesunyian mencekam yang tersisa, diiringi aroma kampoja busuk yang kini memenuhi setiap sudut rumah kayu peninggalan keluarga Damar tersebut. Cahaya bulan purnama yang masuk lewat celah atap menyinari tubuh Ranti yang kini nampak seperti onggokan kayu bakar kering di atas lantai. Rasa sakit yang menghujam jantungnya kini berganti menjadi kehampaan yang dingin. Di tengah sisa-sisa kesadarannya yang kian menipis, sebuah pemahaman mendadak menghujam batinnya. Bayangan wanita kurus yang selama ini merayap di langit-langit, wajah hancur yang menatapnya dari dasar sumur, dan bisikan-bisikan parau itu bukanlah sebuah serangan. "Mbak Sari, kamu tidak membenciku?" bisik Ranti.
Suaranya keluar seperti gesekan amplas di atas kayu tua, menciptakan suara yang menyedihkan. Ia menyadari bahwa setiap penampakan kakaknya adalah sebuah peringatan keras. Sari bukan ingin membunuhnya, tapi ingin menunjukkan jalan keluar sebelum Banaspati itu benar-benar mengunci jiwanya. Perhiasan di lehernya, di pergelangan tangannya, dan di jari-jarinya terasa seperti lintah logam yang sedang berpesta pora menyedot sisa-sisa darahnya. Dengan sisa tenaga yang seolah mustahil ada, Ranti mencengkram kalung bulan sabit itu. Ah! Ranti menjerit saat kulit lehernya ikut terkelupas saat ia menarik paksa kalung itu. Pengait emas itu akhirnya patah. Rasa lega yang singkat menjalar, namun diikuti oleh sensasi seolah tulang punggungnya akan rontok tanpa penyangga. Ia terus melepas gelang dan cincinnya, melemparkannya ke segala arah, hingga perhiasan itu berdenting di lantai kayu. Suara logam yang jatuh itu terdengar seperti suara lonceng kematian yang didentumkan berkali-kali. Ranti mencoba merangkak menuju pintu. Ia harus kembali ke hutan jati itu. Ia harus membatalkan perjanjian berdarah yang ia buat setahun lalu. Namun saat ia mencoba menggerakkan kakinya, ia merasakan kakunya sendi-sendi yang sudah kehilangan pelumas. Kakinya mati rasa, dingin, dan sekeras batu nisan. Mau kemana, Ranti? Sebuah suara berat dan berwibawa muncul dari kegelapan koridor. Damar berdiri di sana, memperhatikan istrinya yang sedang merayap dengan payah. Ia tidak lagi menyembunyikan seringainya. Di belakang Damar, sosok Banaspati yang hitam legam berdiri dengan tangan yang menjulur panjang. Kuku-kukunya yang runcing hampir menyentuh pundak Damar, seolah mereka adalah sepasang sahabat lama. Aku harus pergi, rintih Ranti. Air matanya kini benar-benar berupa darah kental yang membasahi lantai. Hutan itu terlalu jauh untuk raga yang sudah kosong, sayang, ucap Damar dengan nada mengejek. Lagi pula, jin ini sudah tidak sabar untuk menempati rumah barunya. Lihatlah dirimu, kamu sudah menjadi wadah yang sangat cantik untuknya. Tiba-tiba, udara di sekitar Ranti memadat. Sosok hitam itu bergerak maju, melampaui tubuh Damar. Makhluk itu tidak lagi merangkak, melainkan melayang dengan hawa panas yang membara. Banaspati itu merentangkan jemarinya yang panjang, lalu menyelimuti tubuh Ranti dari arah kaki hingga ke dada. Ranti merasa seperti dibungkus oleh kain kafan yang terbuat dari asap dan bara api. Suara itu meledak di dalam telinga Ranti, membuat dunianya berputar hebat. Dalam kegelapan yang menyelimuti matanya, Ranti melihat bayangan Sari berdiri di kejauhan. Kakaknya itu tidak lagi menyeramkan. Sari nampak cantik seperti saat ia masih hidup, mengenakan kebaya hijau kesukaannya. Sari mengulurkan tangan, mulutnya bergerak tanpa suara, seolah mengatakan, "Sudah terlambat, Dik. Kamu sudah memilih jalannya sendiri." Ranti ingin meraih tangan itu, namun asap hitam Banaspati kini sudah mencapai lehernya. Ia merasakan lidahnya ditarik paksa ke dalam kerongkongan. Makhluk itu mulai menyerap sisa-sisa cahaya dari bola mata Ranti. Pandangan Ranti yang semula kabur kini berubah menjadi hitam total. Ia tidak lagi bisa melihat cahaya bulan, tidak bisa melihat wajah Damar yang keji, dan tidak bisa melihat wajah kakaknya yang penuh kasih. "Sakit, Mas, sakit," gumam Ranti yang terakhir kalinya. "Sakit itu hanya sebentar, Ranti. Setelah ini, kamu tidak akan merasakan apa-apa lagi. Kamu hanya akan menjadi saksi bisu kesuksesanku dari dalam kegelapan itu." Suara Damar terdengar semakin menjauh, seolah-olah ia sedang berbicara dari balik tembok tebal yang tak kasat mata. Suara-suara tawa jin itu kini memenuhi seluruh rongga dada Ranti. Suara itu menggantikan detak jantungnya. Setiap sel di tubuh Ranti kini telah diinvasi oleh kegelapan tersebut. Ia bisa merasakan dagingnya yang tersisa mulai mengeras, berubah menjadi semacam lapisan pelindung bagi entitas yang kini menghuni raganya. Ranti menyadari satu hal terakhir sebelum kesadarannya benar-benar lenyap. Ia telah menjadi apa yang ia takuti. Ia telah menjadi hantu yang ia lihat di langit-langit. Bukan karena ia dibunuh oleh orang lain,
tapi karena ia telah membunuh dirinya sendiri saat ia memutuskan untuk menukar cinta dengan nyawa kakaknya. Hening merayap di kamar itu. Tubuh Ranti yang kini kaku dan menghitam perlahan-lahan tegak dengan sendirinya, digerakkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Matanya yang tadi kehilangan cahaya kini terbuka lebar, memancarkan sinar merah yang membara di tengah kegelapan malam. "Terima kasih Ranti," bisik suara asing dari dalam mulut Ranti sendiri. Di luar rumah, kabut desa seolah bersorak, menutupi jejak-jejak dosa yang baru saja disempurnakan. Damar tersenyum puas sambil membelai kepala Bayu yang masih tertidur lelap, tidak menyadari bahwa ibu tirinya kini telah menjadi monster yang akan menjaga rumah itu selamanya. Penantian panjang Damar untuk harta warisan itu kini tinggal selangkah lagi. Sementara Ranti kini terperangkap dalam penjara abadi di dalam dagingnya sendiri yang sudah membusuk. Bulan mati telah berlalu, namun kegelapan di rumah kayu tua itu justru semakin pekat, seolah-olah matahari pun enggan menyentuh atapnya yang berlumut. Di ruang tengah yang lembab, sebuah kursi goyang berbahan rotan tua berderit pelan. Suara itu menciptakan suara yang statis, seirama dengan detak jantung yang sudah lama berhenti. Di atas kursi itu, sesosok mumi hidup duduk mematung. Kulitnya yang dulu halus kini telah berubah menjadi lapisan tipis berwarna hitam legam yang membungkus tulang belulangnya dengan sangat erat. Itulah Ranti, atau setidaknya apa yang tersisa dari raga Ranti. Matanya yang cekung tidak lagi memiliki bola mata putih, melainkan dua lubang gelap yang memancarkan cahaya merah redup dari dalam. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, namun jiwanya yang hancur dipaksa tetap terjaga di dalam penjara daging yang mengeras itu. Ia terperangkap dalam penglihatan yang abadi, menyaksikan setiap inci kebusukan yang terjadi di rumah yang dulu ia rebut dengan darah kakaknya sendiri. Dari balik jendela yang kusam, Ranti menatap ke halaman rumah. Di sana, di bawah pohon kamboja yang bunganya berguguran, Damar sedang berdiri. Suaminya itu nampak jauh lebih segar dan muda, seolah-olah kematian Ranti memberinya suntikan nyawa baru. Damar tidak sendirian. Di hadapannya, seorang wanita muda dari desa tetangga yang baru saja kehilangan suaminya tersenyum malu-malu sambil memegang bakul berisi hantaran kue. "Terima kasih sudah membantuku menjaga Bayu hari ini, Laras." Suara Damar terdengar begitu lembut, menciptakan suara yang merdu namun memuakkan di telinga Ranti yang tak lagi berfungsi. Sejak kepergian Ranti, rumah ini terasa sangat sepi. Bayu butuh sosok ibu yang penyayang sepertimu. Ranti ingin menjerit. Ia ingin memperingatkan wanita itu bahwa pria di hadapannya adalah iblis berbaju manusia. Namun yang keluar dari kerongkongannya hanyalah suara desisan uap yang sangat halus. Suara itu menyatu dengan derit kursi goyangnya, menciptakan harmoni horor yang tidak disadari oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Wanita bernama Laras itu tersipu, jemarinya menyentuh lengan Damar dengan ragu. "Mas Damar terlalu berlebihan, aku ikhlas membantu. Lagi pula, anak sekecil Bayu tidak boleh dibiarkan tanpa belayan ibu." Di saat itulah, roh Ranti yang kini menyatu dengan sosok hitam Banaspati merasakan getaran kemarahan yang luar biasa. Rasa cemburu yang dulu membakar hatinya hingga ia tega menyantet Sari, kini bermanifestasi menjadi kekuatan gaib yang mengerikan. Ia menyadari bahwa perannya telah berganti. Ia bukan lagi sang pemimpi yang mengejar cinta, melainkan sang penjaga kutukan yang akan memastikan tidak ada wanita lain yang bisa tidur dengan tenang di atas ranjang jatinya. Tiba-tiba, langit desa yang tadinya cerah mendadak mendung. Angin kencang bertiup, membawa aroma busuk Kamboja yang sangat menyengat tepat ke arah hidung Laras. Wanita itu mengernyitkan dahi, menutup hidungnya dengan ujung selendang. Suara lolongan angin terdengar seperti tangisan ribuan arwah yang meminta keadilan. "Bau apa ini, Mas?" tanya Laras dengan wajah pucat. Damar terdiam sejenak. Matanya melirik ke arah jendela ruang tengah tempat Ranti duduk. Ia tahu
ia sangat tahu bahwa istrinya sedang menonton. Hanya bau sampah yang dibakar warga, Laras. Jangan dipikirkan. Ayo masuk sebentar. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Damar menuntun Laras masuk ke dalam rumah. Saat kaki Laras melewati ambang pintu, kursi goyang Ranti mendadak berhenti bergerak. Laras terpaku di ruang tamu. Pandangannya tertuju pada sudut ruangan yang remang-remang, di mana sosok mumi hitam itu duduk diam. Di mata manusia biasa, raga Ranti mungkin nampak seperti patung pajangan kuno yang aneh. Namun bagi Laras yang memiliki naluri tajam, ia merasa ada ribuan mata yang sedang menguliti jiwanya dari kegelapan itu. "Siapa itu, Mas?" bisik Laras. Suaranya bergetar hebat, menciptakan suara pada gigi-giginya yang beradu. "Itu hanya benda peninggalan keluarga, sayang. Jangan didekati," jawab Damar dengan nada santai, seolah-olah sedang membicarakan perabot biasa. Namun, saat Damar membalikkan badan untuk mengambil air, sosok hitam besar yang menyerupai bayangan Ranti perlahan-lahan merayap turun dari langit-langit tepat di atas kepala Laras. Rambutnya yang panjang dan rontok menjuntai, menyentuh pundak Laras dengan kelembutan yang mematikan. Laras menjerit tertahan saat merasakan hawa dingin yang luar biasa membekukan lehernya. Ia melihat ke cermin besar di ruang tamu. Di sana, ia tidak melihat bayangannya sendiri, melainkan bayangan Ranti yang sedang mencekik lehernya dengan tangan yang tinggal tulang. Kalung bulan sabit yang dulu dipakai Sari kini nampak melingkar secara gaib di leher Laras, bersinar merah seperti bara api. "Pergi, pergi dari sini." Sebuah bisikan parau bergema di dalam kepala Laras, sebuah suara yang penuh dengan kebencian dan penderitaan. Laras jatuh berlutut, nafasnya memburu. Ia segera bangkit dan berlari keluar rumah tanpa memperdulikan panggilan Damar. Ia lari menembus kabut desa, bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di rumah terkutuk itu. Damar hanya berdiri di teras, menatap kepergian Laras dengan helaan napas panjang yang penuh kekecewaan. Damar kembali masuk ke dalam rumah, berjalan mendekati kursi goyang Ranti. Ia mengelus kepala mumi itu dengan kasar. "Kamu mengacaukannya lagi, Ranti. Kamu benar-benar tidak ingin ada teman di rumah ini, ya?" Ranti tidak menjawab, namun mata merahnya berkilat tajam. Ia merasakan kepuasan yang gelap. Ia telah menjadi manifestasi dari jin penjaga yang dulu ia panggil. Siklus ini akan terus berulang. Damar akan terus mencari korban baru untuk harta dan mahar gaibnya. Dan Ranti akan terus menjadi penghalang, meneror setiap wanita yang datang hingga mereka mati ketakutan atau berakhir menjadi mumi yang sama sepertinya. Inilah akhir dari segalanya, sebuah siklus kutukan abadi di desa terpencil Jawa Timur. Ranti telah mendapatkan keinginannya untuk memiliki Damar selamanya, namun harganya adalah keabadian dalam bentuk penderitaan yang tak berujung. Ia adalah penjaga, ia adalah tawanan, dan ia adalah kutukan itu sendiri. Di rumah kayu yang perlahan mulai melapuk, suara kursi goyang itu kembali terdengar, memecah keheningan malam yang menelan semua dosa masa lalu dalam kegelapan yang tak pernah berakhir.